Ini Alaska. Letaknya terpisah dengan negara utamanya yakni Amerika Serikat. Alaska adalah sebuah seni eksklave Amerika Serikat yang berbatasan darat dengan wilayah Kanada di Provinsi British Columbia dan teritori Yukon di timur, serta berbatasan laut dengan wilayah Rusia di Okrug Otonom Chukotka di barat, tepat di seberang Selat Bering. Di sebelah utara Alaska, terdapat Laut Chukchi dan Laut Beaufort di Samudra Arktik, sedangkan Samudra Pasifik terletak di selatan dan barat daya. Perairan teritorial Alaska menyentuh perairan teritorial Rusia di Selat Bering. Karena Pulau Diomede besar Rusia dan Pulau Diomede kecil Alaska hanya terpisah 4,8 km. Menurut luas wilayah, Alaska adalah negara bagian Amerika Serikat yang terbesar dengan luas 1.717.856 km persegi atau 2 kali lipat lebih besar dari Texas, serta memiliki populasi 731.011 jiwa pada tahun 2022. Negara bagian ini adalah yang ketiga paling sedikit penduduknya dan yang paling jarang penduduknya di Amerika Serikat. Sekitar setengah dari total penduduk Alaska tinggal di wilayah metropolitan Anchorage. Ibu kota negara bagian adalah Juneau, kota terbesar kedua di Amerika Serikat berdasarkan luas wilayah. Dengan segudang pulaunya, Alaska memiliki hampir 55.000 km garis pantai pasang surut. Rantai Kepulauan Aleutian memanjang ke barat dari ujung selatan semenanjung Alaska. Banyak gunung berapi aktif ditemukan di Aleutians dan di daerah pesisir. Alaska memiliki lebih dari 3 juta danau. Lahan rawa dan permafrost lahan basah mencakup 487.700 km persegi, yang kebanyakan di dataran datar utara, barat, dan barat daya. Es gletser menutup sekitar 75.000 km persegi Alaska. Gletser Bering adalah gletser terbesar di Amerika Utara, meliputi 5.200 km persegi. Dahulu, Alaska milik Kekaisaran Rusia. Namun bagaimana bisa sekarang Amerika Serikat bisa memilikinya? Untuk membahas itu, kita harus mempelajari sejarahnya terlebih dahulu. Tahun 1581, ketika Rusia menyerbu wilayah Siberia yang dikenal sebagai Khanate of Siberia, yang dikendalikan oleh cucu Genghis Khan. Kemenangan kunci ini membuka Siberia, dan dalam waktu 60 tahun, Rusia berada di Pasifik. Kemajuan Rusia melintasi Siberia sebagian didorong untuk tujuan perdagangan bulu yang menguntungkan. Keinginan untuk memperluas iman Kristen Ortodoks Rusia ke populasi kafir di timur, dan penambahan pembayar pajak dan sumber daya baru kekaisaran. Pada awal abad ke-18, Peter the Great yang menciptakan angkatan laut pertama Rusia ingin mengetahui seberapa jauh daratan Asia meluas ke timur. Kemudian, tahun 1725, Peter the Great memerintahkan navigator Vitus Bering untuk menjelajahi Pasifik Utara untuk kemungkinan kolonisasi. Dan karena stok bulu habis di Siberia, karena kebanyakan diburu. Namun, ekspedisi pertama Bering ini gagal karena kabut tebal dan es. Di tahun 1741, Bering dan Alexei Chirikov melakukan ekspedisinya yang kedua dan berhasil sampai di daratan Amerika Utara. Naas, ekspedisi kedua Bering membawa maut baginya. Ketika cuaca buruk dalam perjalanan pulang menyebabkan kapal karam di salah satu kepulauan Aleutian paling barat, dan akhirnya Anjal menjemputnya karena penyakit kudis pada bulan Desember 1741. Untuk menghormatinya, namanya dijadikan nama selat dan laut. Awak yang selamat memperbaiki kapal, mengisinya dengan ratusan berang-berang laut, rubah dan anjing laut berbulu yang berlimpah di sana, dan kembali ke Siberia. Membuat para pemburu bulu Rusia terkesan dengan muatan berharga mereka. Keberhasilan yang luar biasa ini menjadikan Kekaisaran Rusia lebih bernafsu dalam ekspansi, hingga akhirnya kolonisasi seluruh Alaska. Kekaisaran Rusia fokus pada eksploitasi sumber daya alam Alaska
yang sebagian besar adalah bulu pada waktu itu. Kekaisaran Rusia juga mulai memperluas operasinya ke lebih banyak lahan dan berburu berang-berang sampai laut di California Utara. Tempat Fort Ross dibangun pada tahun 1812. Pada tahun 1860-an, Kekaisaran Rusia siap meninggalkan koloninya. Koloni tidak lagi menguntungkan setelah populasi berang-berang laut berkurang. Lalu ada fakta bahwa Alaska sulit dipertahankan, dan Rusia kekurangan uang karena biaya perang di Crimea. Alhasil, tidak memiliki sumber daya keuangan untuk mendukung pemukiman besar. Selain itu, banyaknya konflik dengan orang pribumi dan sulitnya komunikasi dengan ibu kota Kekaisaran Saint Petersburg yang berada setengah dunia jauhnya menjadi masalah utama. Ditambah lagi, letak geografis Alaska yang jauh di bagian utara membuat pertanian sulit untuk dikembangkan karena iklim Alaska yang keras, serta Kekaisaran Rusia tak ingin meninggalkan koloninya tanpa adanya kompensasi. Pada tahun 1840-an, Amerika Serikat telah memperluas kekuasaannya ke Oregon, mencaplok Texas, berperang dengan Meksiko, dan mengakuisisi California. Setelah itu, Sekretaris Negara Seward pada bulan Maret 1848 memiliki gagasan Amerika Serikat menjadi kekuatan Pasifik. Hal tersebut jadi salah satu faktor Rusia menawarkan untuk menjual Alaska ke Amerika Serikat pada tahun 1859. Perang Saudara Amerika Serikat yang membayangi menunda penjualan. Menteri Luar Negeri William Seward segera menerima tawaran Rusia yang diperbarui, dan pada 30 Maret 1867 menyetujui proposal dari Menteri Rusia di Washington, Edward de Sokol, untuk membeli Alaska seharga 7,2 US dollar, setara dengan 144 juta dolar pada tahun 2022, atau sekitar Rp70.500 per kilometer persegi. Pertanyaannya, mengapa Kekaisaran Rusia tidak menjual Alaska ke Kanada saja yang letaknya menempel satu sama lain? Itu karena pada masa tersebut Kanada masih di bawah koloni Inggris. Kekaisaran Rusia dan Inggris, mereka berdua bersaing ingin menguasai Samudra Pasifik. Kekaisaran Rusia ingin menjual wilayah Alaskanya karena khawatir mereka akan kehilangan wilayah itu jika pecah perang dengan Britania Raya. Wilayah mereka yang sulit dipertahankan dan mungkin malah menjadi target utama agresi Inggris karena Inggris menguasai Kanada waktu itu. Apes bagi Amerika Serikat, mereka membeli tanah plus bonus sengketa perbatasan yang telah ada antara Kekaisaran Rusia dan Inggris sejak tahun 1821 dengan Kanada. Sengketa perbatasan ini sangat jelimet, kita bisa lihat pada garis ini. Garis warna biru adalah batas Alaska yang diklaim oleh Amerika Serikat. Garis warna merah adalah batas Alaska yang diklaim oleh Kanada dan Inggris. Garis warna hijau adalah batas Alaska yang diklaim oleh British Columbia dengan Federasi Kanada yang baru. Akhirnya pada tahun 1903 melalui arbitrase, sengketa batas Alaska dengan Kanada diselesaikan seperti garis warna hijau. Di balik pembelian Alaska oleh Amerika Serikat membuat opini publik Amerika tidak seluruhnya positif. Bagi beberapa orang menjuluki pembelian Alaska sebagai kebodohan Seward. Koran-koran menuliskan bahwa uang pembayar pajak telah dihamburkan di kebun beruang kutub. Tetapi cemoohan itu berbalik pujian karena ditemukannya ratusan miliar dolar dalam minyak ikan paus, bulu, tembaga, emas, kayu, ikan, platinum, seng, timbal, dan minyak bumi telah diproduksi di Alaska selama bertahun-tahun. Memungkinkan negara untuk melakukannya tanpa pajak penjualan atau pendapatan, dan memberikan setiap penduduk tunjangan tahunan. Alaska kemungkinan masih memiliki miliaran barel cadangan minyak. Tak hanya itu, negara bagian ini juga merupakan bagian penting dari sistem pertahanan Amerika Serikat, dengan pangkalan militer yang terletak di Anchorage dan Fairbanks, dan merupakan satu-satunya koneksi negara itu ke Kutub Utara, yang memastikannya memiliki tempat pantauan. Karena gletser yang mencair memungkinkan eksplorasi sumber daya kawasan yang signifikan.